view untuk di grand final kita hari yang pertama. Bisa lah kalau misalkan yang hari kedua 100k view gitu kan, dan like-nya hampir 3000-an juga ya kan. Waduh dibubarkan gitu saja. Yes, dan kita bakal lihat ternyata di area Crossroad ada sekitaran 2 tim lagi-lagi GRC mau nggak mau harus bertemu Elite Nine Eternity yang memang notabene mereka turun di area sana juga dari hari kemarin ya bahkan ya, dan kali ini sudah ada pertumpahan darah harusnya dari kedua tim ini, dan kali ini kita bakal melihat dari One bakal mencoba untuk berhadapan dan berhasil untuk mendapatkan satu orang Grenadier dari GRC yaitu Lim. Dan kita bakal melihat juga sepertinya dari ketiga pemain dari GRC yang masih belum terlihat, dan ternyata satu orang berhasil untuk di-secure lagi dari GRC Esports dan menyisakan 2 orang aja. Wow, itu dia. Dan kalau misalkan dilihat dari player-player kita saat ini, GRC mereka udah kehilangan 2 player, dan bahkan di sisi lain Ranix dan juga tim Rans mereka bakalan saling beradu tembak, dan akan ada tim komunitas di sisi lain di mana tim Dewa United bakalan bertemu oleh tim Hellcat tadi sayangnya dari Eki akan langsung menutup jalannya, akan ada jumpshot yang kedua dengan Kingfisher, tapi sayangnya harus disengage GRC. Kalau misalkan gak disengage mereka bakalan tusun, dan ini akan menjadi malapetaka untuk mereka. Dan saat ini GRC mereka bakalan datang ke kandang macan di mana ada tim Dranix, begitu juga tim komunitas dari Hellcat di sana yang masih berdiri tegak. Bukan tim komunitas sih di sana, lebih tepatnya adalah kawan-kawan dari Rans ya. Dari Rans Esports ya, dan kali ini Rans Esports yang memang sudah kehilangan 1 orang Rose, dan ada Easy Fizi yang menggunakan charger boosternya berhasil mendapatkan 1 orang Denzo dari Dranix Esports. Susana mau nggak mau harus cabut begitu aja. Kita sudah ngelihat 2 tim yang menjadi lone survivor untuk di Purgatory di awal, yaitu GRC dan juga Dranix Esports. Ini bakal menjadi suatu keputusan yang cukup oke juga untuk masing-masing tim, karena memang posisinya adalah yang masih di early banget, dan mereka tidak mau terlalu gegabah untuk meninggalkan satu jejak mereka. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga Dewa United yang bakal berhadapan dengan tim lain, yaitu tim Slash di sana. Siapa lagi kalau bukan tim Hellcat harusnya yang berada di area patahan atas dari area Fire Bridge sendiri, dan gue rasa dengan adanya posisi yang cukup oke dari Dewa United yang dia berhasil untuk mendapatkan beberapa obstacle kali ini. Dan di sisi lain ternyata Hellcat masih lumayan minim resource ya. Di sini ada Seon aja yang menggunakan 1 VSS-nya, hanya menggunakan level V1, dan gue rasa ada beberapa tappingan dari VSS yang sudah dikonek ke arah anak-anak dari Dewa. Ini bakal mencoba untuk di slow dulu temponya, karena bisa jadi untuk senjata atau peluru yang dari VSS sendiri itu sudah terlalu minim, Fiska. Betul, udah terlalu minim, dan kita bisa bilang sih game plan yang bisa akan coba untuk dibuka sama mereka saat ini adalah gimana caranya mereka bertahan hidup saja jika bermain di Purgatory. It's all about rumah atau pulau utama gitu kan untuk di map sekarang. Dan Dewa United sudah dapetin 3 poin kill, ini adalah pertanda baik untuk mereka. Dan bahkan ketika Hellcat sudah mereka lumatkan sedikit demi sedikit, dan ada tim SES juga yang menjadi jumlah kill untuk mereka, mereka mendapatkan keuntungan saat ini. Dan bahkan Zoom Esports mereka hilang satu persatu dari seorang Otang, karena memang ada 1 kill yang berhasil di-secure oleh seorang Mans di sana. Langsung beberapa upaya pergerakan akan coba untuk dilakukan. Mac 10 juga sudah dipersiapkan untuk fajar dekat. Mans kali ini akan menjadi pure rusher untuk tim EVOS Immortal, dan mereka akan masuk dari segi parkiran. Ada Akimbo pistol yang dipersiapkan. Arul dengan Kingfisher-nya akan langsung saja memberikan beberapa spray menuju ke bagian sisi depan. Namun Ace Co ID kali ini dengan ada M82B, dia bisa melawan perlawanan lebih mengerikan dibandingkan dari Arul itu sendiri. Akhirnya ada 1 glue wall yang bisa menyelamatkan, tapi sayangnya Arul harus bulak-balik gaming dan harus berlindung di balik Chrono yang ada. Dan akhirnya pohon kali ini akan menjadi compoundingnya sementara untuk saat ini. Ace Co ID akan coba untuk di-rush, dan di sisi lain dari tim Dranix mereka berhasil menyelamatkan 1 upaya dari 2 playernya, dan akhirnya tim dari EVOS Immortal mereka berhasil mendapatkan 1 member dari Zoom yang berada di bagian sisi. Wah, luar biasa ya, barbar banget tenang dari EVOS Immortal. Walaupun tadi kita sempat melihat dari Ayes yang lumayan membalikkan keadaan, tapi lagi-lagi kalau kita perhatikan juga ada kecepatan dari charger booster yang sudah dikeluarkan, sedangkan dari lawannya yaitu EVOS Immortal yaitu Mans yang belum mencoba untuk melemparkan sama sekali. Tapi Zack berhasil untuk mendapatkan 1 orangnya. Untungnya masih ada backup fire dari sang teman-temannya, dan kali ini Zoom Putra yang juga harus ditumbangkan, misalkan 1 orang Lukman begitu saja yang bakal mencoba untuk cabut lagi-lagi. 3 tim sudah menjadi lone survivor untuk di Purgatory. Gokil, tidak diduga-duga gameplay mereka benar-benar agresif banget untuk di awal-awal game kali ini. Sementara itu kita bakal melihat dari tim Hellcat yang dimana mereka sudah sampai di bagian pulau sentral, dan mereka bakal langsung saja bertemu dengan tim 8 yang ada di hadapan mereka. Dan bahkan beberapa game plan mereka lebih menuju ke bagian vehicle. Tim SES kali ini sudah berhasil melakukan reviving menuju ke 3 kawannya. Dari seorang couple benar-benar bisa saving the day. Dan akan ada banyak sekali tim yang sisa 1 player terus ya
Bimbun ya. Tadi di awal-awal kita ngeliat ada JRC, terus yang kedua ada SES, dan tadi barusan ada Zoom juga. Dan ternyata JRC pun berhasil melakukan reviving menuju ke kawan-kawan, dan akhirnya First Rider kali ini mereka di sisi lain berhasil melakukan tim dari Rans Esports. Satu player sudah berhasil terkenok begitu saja. Hellcard mereka masih mencoba untuk melakukan upaya setup terlebih dahulu, dan Malo Ojol begitu juga Seon sudah bersiap untuk melakukan fight jarak dekat. Namun sayangnya Suzana di sisi lain berhasil melakukan upaya reviving menuju ke satu player. Tapi kita bakalan berbelok terlebih dahulu menuju ke bagian Marble Works, karena di sana bakalan ada peperangan, bakalan ada Tokyo Drift juga kali ini dari Scoopers, yang dimana akan ada beberapa pergerakan untuk melakukan upaya pengelabuhan. Iya, dan kita bisa lihat tadi notification yang dimana tadi ada satu lone survivor kita dari tim Dranix yang sudah berhasil untuk menghidupkan beberapa partner ya. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga ternyata Scooper yang bakal mencoba untuk ngedistract beberapa tim dari yang berada dekat dengan mereka. Dan gua rasa dengan adanya distraction yang dari satu motor yang bakal dia gunakan ini tidak menjadi tidak menjadi bahaya untuk sang lawan ya. Kenapa? Karena lawannya sendiri itu berada di area kompon yang cukup oke. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga SES yang bakal berhadapan dengan tim lain, itu tim Hellcat yang bakal mencoba untuk ngeras dari pertahanan SES sendiri, yang dimana Kuple sudah mencoba untuk melemparkan beberapa granat ke arah mereka. Fiskaloid. Udah ada beberapa jumlah kill yang harus di-secure oleh tim SCS, tapi sayangnya mereka masih belum bisa membuahkan hasil dari frag grenade yang sudah mereka lontarkan menuju ke compounding musuh mereka, yaitu adalah tim Hellcat. Setup Hellcat benar-benar bagus banget, ditambah appearance mereka berada dengan adanya vehicle yang mereka pegang. Dan akhirnya tim SES kali ini lumayan kena mental juga dari appearance minimap mereka kalau misalkan mendengar adanya beberapa vehicle di sekitaran mereka. Dengan penggunaan satu M4 yang sudah dipersiapkan, Frank kali ini akan coba untuk bermain agak sedikit agresif, tapi sayangnya Fung di sisi lain dengan G36 yang sudah berada di tangan akan ada damage headshot dan langsung tumbang gitu saja. Langsung coba untuk display kembali, tapi sayangnya Fung lost the kill kali ini. Akan ada reviving yang dilakukan oleh tim Hellcat, tapi sayangnya hujan bombardir grenade bakalan coba untuk dibuka. SES berhasil melakukan point knockdown yang selanjutnya, keluar dengan charge booster berhasil melakukan satu knockdown kembali, dan akhirnya Hellcat survive begitu saja. Sungguh scanning yang baik sekali dari tim SES kali ini nampaknya. Ya, walaupun tadi sempat ada satu critical damage ya ke arah anak-anak dari SES, cuman lagi-lagi SES cukup lumayan kuat juga dengan adanya masih utuh satu tim dan dengan adanya pertahanan yang dimana glue wall sudah terpop-upkan. Walaupun tadi ada tim Hellcat yang mencoba untuk melemparkan satu granatnya yang tidak connect, tapi sayang sekali di sini Susana bakal berhasil mendapatkan satu orang Surya yang tadi tersisa sendirian, yang akhirnya berhasil untuk menghidupkan teman-temannya. Kali ini bakal mencoba untuk dilahap begitu saja di tangan anak-anak dari tim lain. Dan kali ini ternyata ada dua lone survivor yang masih mencoba untuk menghidupkannya. Ada Zoom juga dari Lukman dan juga GRC yang sempat tadi dihidupkan, Mario doang ya ternyata yang sempat dihidupkan. Ya berarti oke, nggak apa-apa karena kita masih mempunyai 11 tim, bahkan ini masih rame banget, masih di zona yang bakal sebentar lagi bakal menjadi zona ketiga. Dan kali ini ada EVOS juga yang tadi satu vehicle sudah terbakar, Fiskaloid. Itu dia, vehicle sudah terbakar tapi masih tetap mereka paksa untuk digunakan. Ya nggak masalah, mungkin kalau misalkan untuk fight sementara aja, tapi ini nggak bisa digunakan lama harusnya, karena EVOS Immortal juga mereka harus tahu bahwa rotasi yang mereka saat ini miliki adalah rotasi red game. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan skema seperti itu, mereka harus punya vehicle, apapun vehicle-nya, dalam kondisi apapun mereka gunakan selagi masih bisa dikendarai. Ya, dan kali ini ternyata anak-anak dari Rans yang nampaknya tidak ada terlalu beberapa tembakan di arah sekitaran mereka bakal mencoba untuk melemparkan beberapa tembakan ke arah Dranix kali ini, karena tahu banget nih di sini Rama sangat diuntungkan dengan senjata favoritnya, yaitu senjata dari sniper Baretta ya untungnya. Tapi lagi-lagi mungkin dari vision yang sangat sulit dan juga ada beberapa obstacle yang masih menghalau dari anak-anak Dranix, sangat-sangat kesulitan untuk menerima damage yang ada. Walaupun sebenarnya tadi dari Rama sendiri menggunakan satu skill dari Moko, kenapa tidak terdeteksi sama sekali? Karena tidak ada terkena damage untuk Rama. Dan kali ini Eternity 9 yang misalkan satu orang doang, 169 cabut begitu saja, Fiska. Itu dia nggak bakalan mau maksa, dan akhirnya Elite 9 kali ini harus berjuang sendirian dengan posisi poin ke knockdown. JRC pun di sana masih tersisa sendiri kembali, padahal JRC tadi sudah bisa melakukan upaya reviving menuju kedua playernya. Namun sayangnya ada Ice ID juga di sana yang tertangkap basah karena Zoom Esports kehilangan satu player. Mereka hanya tersisa satu kembali di bagian sisi seberang. Aura Ignis bisa kapanpun membungkus skillnya, namun sayangnya masih ada gameplay yang masih ditahan untuk tim Aura Ignis, dan kali ini mereka masih ada di bagian sisi atas rumah apung. Jadi mereka nggak mau terlalu gegabah, dan bahkan Zoom, ya ampun, ini udah sulit banget sih ini posisinya. Otang kalau misalkan ketahuan, ini akan menjadi malapetaka untuk Otang. Dan Elite 9 ternyata berhasil melakukan reviving menuju kedua player, tapi Yox berhasil di-knockdown untuk yang kedua kali, dan bahkan Yox bakalan langsung di-kill oleh tim Aura Ignis. Dan otomatis Elite 9 harus cabut. Wow, itu skema mundurin motor ya yang bisa untuk melewati
melewati beberapa lautan. Mencoba untuk diem di bawah lautan kah? Hati-hati loh, karena tetap aja player kita nih matanya tuh aimnya tuh tajam banget. Pasti masih bisa untuk melihat dari beberapa permukaan di dasar laut pastinya ya. Nah, dan kita bakal ngeliat ya di sini First Rider yang sudah mendapatkan beberapa posisi yang cukup enak, apalagi dengan ada summon adopt yang sudah dikeluarkan dan berhasil untuk dilakukan looting aja. Sepertinya First Rider bakal mencoba untuk holding position aja sih, walaupun di sini sebenarnya mereka masih mendapatkan 1 poin kill aja, tapi kita bakal ngelihat di sisi lain ternyata dari Ses Goboba yang masih mencoba untuk memberikan posisi dari tim lain Fiskaloid. Yap, itu dia tim lain, dan Dewa United kali ini masih tetap berada di bagian sis depan. Namun sayangnya kali ini kita bakal melihat upaya reviving juga yang akan coba untuk diamankan oleh tim Dranix. Ada sekitar 3 player dengan posisi ke knockdown dan bakalan langsung di revive secara cepat oleh Suzana di sana. Dan nampaknya ada beberapa pergerakan yang harus mendengar kali ini stepnya, dan akan ada player terakhir dari JRC kali ini yang akan tertangkap basah di sana. Ada penggerebekan yang dilakukan oleh tim Dranix dan akhirnya 1 poin ke knockdown dan gak jadi pulang JRC karena memang Mario kali ini bukan menjadi player terakhir, yang padahal terakhir kita melihat JRC hanya ada seorang Lim saja yang tersisa sendirian di bagian sisi Marble Works, tapi ternyata mereka berhasil menemukan vending machine dan juga berhasil melakukan reviving. Ya, dan kali ini Lim hidup kembali walaupun di sini Lim lumayan sekarat ya. Alright, hati-hati Lim, posisinya harusnya lebih waspada karena bener kan masih ada zoom dari 1 orang putra yang berada di arah tower, dan kali ini di sisi lain ada notification yang dimana EVOS juga berhasil untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi poin kill di tangan anak-anak dari Ses, dan Lim mencoba untuk menjadi cicak di dinding ya, tapi betul, itu betul. bukan dinding ya, itu adalah crane Keren. kuning, benar. Iya betul, itu capitan besar yang biasa ada di pabrik-pabrik atau di daerah Priuk tuh biasanya. Priuk, dan ya? Iya benar, karena kan di sana kan isinya pelabuhan rata-rata. Ya. Yoi, nah akhirnya JRC Sports kali ini harus tertangkap basah ujung-ujungnya. Gue bingung juga, dia nge-pop UAV. Itu kan yang ngebikin dia posisinya ketahuan juga. Wah, dia sendiri nih, dia ngebuka UAV. Di bawah dia banyak orang dan akhirnya ditangkap gitu saja Bebimbo, dan ada Zack juga di sana yang bakalan langsung saja hilang secara cepat. Arul di sana berhasil melakukan 1 poin ke knockdown. Trading antara tim EVOS Immortal akan terjadi di sana, tapi ternyata RRQ akan coba untuk ikut campur. Ada Legalot nih bos, udah ada beberapa tappingan yang sukses dilakukan, namun sayangnya reloading harus dicoba untuk diamankan, dan ada Skyler skill juga di sana. First Rider berhasil mendapatkan sekitaran 3 poin kill dari tim Dewa United, dan kali ini Dewa United masih belum bisa dipulangkan juga untuk di posisi ke-8, dan mereka masih sehat untuk nampaknya untuk last survivor kita masih belum tahu, dan akhirnya ditutup juga nyawa terakhir dari tim Dewa United dan mereka harus tusuk di posisi ke-8. Ya, dan kali ini masih ada Idam Manurung atau Legalot yang berhasil untuk mendapatkan 1 knockdown, tapi sayang sekali masih bisa dilakukan reviving-nya diras sama Ibnu ke Pac-Man, dan kali ini Pac-Man bakal mencoba untuk membuat distraction yang cukup penuh, pressure yang cukup penuh harusnya kepada sang lawan, dan kali ini Idam Manurung bertugas menjadi sniper yang handal dari jarak kejauhan di balik tembok yang benar-benar tidak terdeteksi posisinya, dan ternyata EVOS Immortal kesulitan. Rasha dipulangkan di posisi ke-7 bersama EVOS Immortal. I see grenade yang baik sekali zoning out dari tim RRQ. Mereka melumatkan sang macan putih yang sudah berhasil membawa pulang belasan poin kill, dan bahkan untuk saat ini RRQ mereka bakal langsung kedatangan beberapa tamu selanjutnya, di mana ada seorang UI di sana yang mencoba untuk memberikan beberapa spray Grozaya, dan ternyata akan ada sekitar 6 peluru yang masuk, connect masuk menuju ke bagian seorang Manurung, dan akhirnya ada Skyler skill juga yang akan coba untuk diamankan, namun sayangnya First Rider kali ini mereka harus bermain lebih masuk menuju ke bagian kompon saja, dan mereka nggak boleh terlalu gegabah dari segi compounding karena untuk saat ini kompon yang mereka injak banyak banget jalur masuknya. Dan kalau misalkan musuh bisa masuk dari jendela, itu udah kesempatan banget untuk ngelakuin flanking, Baby Bun. Iya, dan gua rasa dengan posisi dari First Rider yang dimana dia dapatin 1 rumah yang cukup enak, dia ngebagi posisi itu semua Fiska, yang dimana ada 1 pertahanan dari jendela yang bakal mengawasi anak-anak, dan Dranix di sisi lainnya tuh bertugas menjadi tim yang bakal mengawasi tim lainnya, yaitu masih ada RRQ Kazu, dan juga masih ada tim lainnya memang masih dekat dengan mereka, dan kali ini ternyata tugas First Rider sangat-sangat luar biasa, yang dimana masih ada sekitaran banyak banget tim, ada sekitaran 5 tim yang berada dekat mereka, tapi kali ini kalau kita perhatikan juga RRQ yang berada di atas. Ini atas apa sih? Mobil apa sih? Truk ya. Ini truk, seharusnya truk nggak bisa digunakan di Free Fire gitu kan. Tapi masih bisa buat pertahanan loh. Buat pertahanan, buat kompon aja gitu buat ya kan. Kompon, masih lumayan, dan bahkan truknya masih affordable banget untuk lu gunakan sebagai kompon utama untuk sementara waktu. Namun sayangnya tim RRQ kali ini mereka harus berfokus ke sisi depan mereka, walaupun agak sedikit sulit. Manurung yang memang tersisa sendirian, dan mereka juga membuat posisi dari Legalot ini terpisah.
agak sedikit sulit, namun sayangnya Legalot masih coba untuk melakukan headshot. upaya pengintipan dan ternyata headshot menuju ke Scooper dan langsung berbelok. Mereka bakalan langsung melakukan upaya proning dari seorang Legalot dan akhirnya kali ini game plan mereka untuk bermain lebih sneaky akan terjadi sangat lancar. 3 player mencoba untuk melakukan upaya rush kali ini. RRQ akan dibantu oleh tim musuhnya dan ternyata Dranix kali ini akan menjadi konten selanjutnya. Udah bakalan ada Sima, Aura Ignis juga yang bakalan ikut campur, namun sayangnya Shahid agak sedikit telat untuk masuk dan revive mereka juga bakalan coba untuk dilakukan, namun sayangnya masih berhasil begitu saja dan Aura pun berhasil melakukan sekitaran 2 poin kill di sana. Force Rider pun masih pelangap-pelongo dan Dragon Phoenix pun hilang. Ya ampun, posisi sandwich position yang kurang begitu bagus untuk tim Dranix kali ini melumatkan posisi mereka akhirnya di posisi placement 6. Iya, dan kali ini anak-anak dari RRQ benar-benar luar biasa ya. Pergerakan dari Ina Manurung itu benar-benar sangat-sangat diacungi jempol. Tapi kali ini kita bakal melihat ada beberapa pertempuran yang dimana masih ada Aura yang bakal mencoba untuk ngeras ke arah depan, dan di sisi lain juga Kenzie mau nggak mau harus menerima sakitnya gigitan zona. Dan kali ini Aura Ignis yang masih mencoba untuk bertahan, masih itu dengan satu timnya, dan kali ini bakal mencoba untuk mediasi terlebih dahulu. Amek bakal mencoba menjaga, di sisi lain juga Jarts masih mencoba untuk memantau First Rider dari kejauhan, dan Ina Manurung masih mencoba untuk menjadi cacing gaming. Luar biasa, dan kali ini bakal mencoba untuk reload kembali dari sang sniper yang mencoba untuk dilempari granat. Sayangnya masih ada refleks dari glual yang sudah diberikan dari Ina Manurung. Itu dia, Candy kali ini bakalan menjadi incaran dari seorang Legalot. Nampaknya ada Aura di sana yang berhasil melakukan sekitaran 2 poin kill dan juga 2 poin knockdown. Kali ini Ina Manurung bakalan langsung membuka beberapa free hit momentum dan Rama akan melihat go dirinya sendiri menuju ke bagian phase zone, tapi ternyata nggak sempat. Rans pulang di posisi yang keempat dan bahkan masih tersisa sekitar 3 squad kali ini. First Rider yang tersisa David, dan akhirnya David pun tertangkap gitu saja. Ignis 13 poin kill, sang naga mengamuk. Naga melawan raja, kira-kira siapa yang bakal menang? Ternyata Charge Booster sebagai penutupan dari RRQ kali ini dengan playstyle yang sangat amat long term. Ternyata